Hai, apa kabar semuanya anak-anakku? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Ibu Susi. Pada kali ini kita bertemu di pertemuan kedua berkaitan dengan materi penerapan pengadaan sarana dan prasarana mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana prasarana untuk kelas 3. Sebelum kita membahas lebih lanjut materi yang berkaitan dengan pengadaan tata kelola sarana prasarana, terlebih dahulu saya akan menjabarkan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian pemasok dengan santun. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan jenis-jenis pemasok secara santun. Berikutnya, menjelaskan kriteria pemasok secara santun. Berikutnya, menguraikan etika pengadaan dengan tanggung jawab. Tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah melakukan identifikasi kebutuhan sarana prasarana sesuai dengan tuntutan kebutuhan kantor dengan penuh tanggung jawab. Dilanjutkan, menyiapkan kelengkapan persyaratan pengadaan sarana dan prasarana kantor dengan penuh tanggung jawab. Membuat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah membuat dokumen rencana pengadaan sarana dan prasarana menggunakan aplikasi komputer sesuai dengan ketentuan dengan penuh tanggung jawab. Oke, kita akan bahas pengadaan sarana prasarana berkaitan dengan metodenya. Metode pengadaan sarana dan prasarana ada pembelian. Proses pembelian dilakukan dengan cara memberikan sejumlah uang kepada penjual untuk mendapatkan sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Bisa dengan menggunakan penerimaan hibah, yaitu cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan jalan menerima pemberian sukarela dari pihak lain. Pengadaan berikutnya bisa dilakukan dengan menyewa, yaitu cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan jalan memanfaatkan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan kantor dan kantor membayarnya berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Kemudian bisa melakukan perbaikan, yaitu dengan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang telah mengalami kerusakan. Berikutnya bisa dilakukan dengan cara menukar, yaitu cara pemenuhan sarana dan prasarana dengan jalan menukarkan barang yang dimiliki kantor dengan barang yang dimiliki oleh pihak lain. Kemudian sistem pengadaan sarana dan prasarana. Sistem pengadaan sarana dan prasarana ada 3, yaitu sistem sentralisasi, sistem desentralisasi, dan sistem campuran. Sistem sentralisasi yaitu cara pengadaan perbekalan di mana kewenangan dalam pengadaan perbekalan untuk seluruh unit kerja dalam organisasi diberikan pada satu unit kerja tertentu. Sistem desentralisasi, kewenangan pengadaan diserahkan kepada masing-masing unit kerja. Sedangkan sistem campuran, sistem yang mengkombinasikan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi. Adapun kelebihan penggunaan sistem sentralisasi yaitu satu, dapat mengurangi harga persatuan karena biasanya dengan menerapkan sistem sentralisasi ini pengadaan dilakukan dalam partai besar sehingga perusahaan sebagai pembeli dalam hal ini diberi potongan oleh penjual atau pemasok. Yang kedua, dapat mengurangi biaya tambahan sehingga akan mendukung efisiensi. Sedangkan yang ketiga, dapat mendukung program standarisasi dan sistem pertukaran logistik antar bagian. Kemudian kekurangannya
berkaitan dengan sistem sentralisasi ini adalah satu, kebutuhan yang mendesak dari suatu unit tertentu dimungkinkan tidak cepat dilayani dan dipenuhi karena bagian pembelian masih menunggu daftar kebutuhan perbekalan dari unit-unit kerja yang lain. Yang kedua, pemenuhan permintaan kebutuhan perbekalan pada unit-unit kerja sebagai pengguna dimungkinkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Adapun kelebihan penggunaan sistem desentralisasi, kebutuhan atas perbekalan dari masing-masing unit kerja akan cepat dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menjamin ketepatan pembelian perbekalan karena masing-masing unit kerja mengetahui persis akan spesifikasi kebutuhannya. Sedangkan kekurangannya, adanya kecenderungan masing-masing unit kerja untuk memiliki barang-barang baru padahal perbekalan yang ada masih berdaya guna. Sedangkan yang kedua, terdapatnya bermacam-macam perbekalan yang berbeda-beda bentuknya, ukuran, dan tipenya sehingga hal ini jelas tidak mendukung program standarisasi dan normalisasi. Yang ketiga, berbiaya persatuan barang relatif lebih besar. Kemudian kita akan bahas tentang acuan untuk menetapkan sistem pengadaan perbekalan yang akan ditetapkan oleh suatu organisasi. Yang pertama, keterkaitan jenis perbekalan dengan kebutuhan perbekalan unit-unit kerja. Yang kedua, pertimbangan ukuran organisasi. Yang ketiga, profesionalitas, kompetensi, dan sikap mental pegawai. Yang keempat adalah kompleksitas dan tingkat beban kerja unit-unit kerja. Oke, anak-anak, kita lanjutkan membahas tentang pemasok. Pengertian pemasok. Pemasok merupakan individu atau perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan, baik kebutuhan individu maupun perusahaan. Misalnya, petani kapas menghasilkan kapas yang dapat digunakan sebagai bahan baku kain, pabrik kain menghasilkan kain yang dapat digunakan sebagai bahan baku pakaian, dan menjahit menghasilkan pakaian yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian kita lanjutkan jenis-jenis pemasok. Yang pertama, pemasok produk barang, yaitu jenis pemasok yang memasok bahan baku untuk membuat produk dalam barang. Yang kedua, pemasok produk jasa, yaitu jenis pemasok yang memasok bahan baku untuk menghasilkan produk dalam bentuk layanan. Adapun kriteria pemasok, kriteria seleksi pemasok adalah usaha perusahaan dalam ruang lingkup kerja sama antara perusahaan pembeli dan pemasok. Usaha mengevaluasi dan memilih pemasoknya untuk menjadi bagian penting dari rantai pasokan perusahaan meliputi A. Pentingnya memilih pemasok yang menyediakan mutu produk yang sempurna. B. Pentingnya ketersediaan produk. C. Pentingnya konsistensi atau keandalan terhadap waktu penyerahan. Sedang D, pentingnya biaya produksi. Kemudian yang terakhir, E, pentingnya pelayanan setelah penjualan. Oke, masih berkaitan dengan kriteria pemasok. Pentingnya mutu produk. Pandangan tentang penilaian perusahaan yang bersifat lebih subjektif terhadap produk yang disampaikan pemasok dengan standar yang telah ditentukan bersama antara pemasok dan perusahaan. Pentingnya ketersediaan produk merupakan ketersediaan barang milik perusahaan untuk mengantisipasi perubahan permintaan barang yang dapat terjadi sewaktu-waktu adanya perubahan permintaan dari pelanggan yang seringkali terjadi. Kemudian kita lanjutkan ke pentingnya pelayanan setelah penjualan. Merupakan bentuk kerjasama berupa dorongan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemasok berupa insentif atau bonus. Pentingnya layanan setelah penjualan bagi setiap perusahaan merupakan prospek dan jaminan kelangsungan hidup serta perkembangan perusahaan. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang etika pengadaan sarana dan prasarana. Adapun etika pengadaan sarana dan prasarana ini meliputi 1. Melaksanakan tugas secara tertib dan memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang.
2. Bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen yang memiliki sifat rahasia untuk mencegah terjadinya penyimpangan. 3. Tidak saling mempengaruhi yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah ditetapkan. Yang kelima, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait. Yang keenam, menghindari mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang. Yang ketujuh, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan, atau pihak-pihak lain. Yang kedelapan, tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, dan berupa apa saja. Oke, kita akan bahas lagi satu materi yaitu berkaitan dengan pembuatan dokumen pengadaan sarana prasarana dengan menggunakan komputer. Yang biasa dibuat dalam pembuatan pengadaan sarana prasarana berkaitan dengan komputer adalah dokumen berupa satu surat penawaran. Surat penawaran dibuat dalam bentuk surat formal di mana di sana tertera dengan jelas penjelasan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan secara rinci berkaitan pula dengan harganya. Surat penawaran tersebut dibuat karena adanya permintaan penawaran dari calon konsumen. Kemudian yang biasa dibuat lagi adalah eh, yang dibuat dalam pengadaan sarana prasarananya dengan menggunakan komputer biasanya adalah dokumen berupa surat penawaran, yaitu surat penawaran barang ini dibuat dalam bentuk surat formal, di mana di sana tertera dengan jelas penjelasan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan serta rincian harganya. Surat penawaran tersebut dibuat karena ada permintaan penawaran dari calon konsumen. Fungsi surat penawaran. 1. Cara untuk memperkenalkan produk kepada perusahaan lain. Yang kedua, cara untuk melakukan kegiatan promosi. Yang ketiga, untuk meningkatkan proses pemasaran baik berupa barang atau jasa. Yang keempat, sarana untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Yang kelima, membantu untuk memperluas jaringan. Isi surat penawaran. 1. Nama produk, jenis, mutu, merek, dan jumlah barang atau jasa yang ingin ditawarkan. 2. Harga barang atau jasa yang ditawarkan. 3. Menawarkan berbagai kemudahan. 4. Menawarkan potongan harga apabila membeli dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh perusahaan pemasok. 5. Menjelaskan cara pengiriman. Yang kedua, berkaitan dengan pembuatan surat perintah kerja, yaitu jenis surat yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau instansi kepada karyawannya untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang telah ditentukan. Surat ini ditandatangani oleh dua pihak, yaitu yang membuat, dalam hal ini ada CEO, direktur atau yang lainnya, dan pihak yang ditugaskan, dalam hal ini karyawan. Isi dari surat perintah adalah poin-poin pekerjaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Terima kasih, demikian yang bisa Ibu Susi sampaikan dalam pertemuan 2 berkaitan dengan materi pengadaan sarana prasarana. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.